kegiatan-kegiatan terkait dengan itu. Apa itu? Itu yang saya ini beberapa hari ini diskusi itu diminta itu bolak-balik kok itu temanya itu. Nah, maka saya kemudian juga akan menyampaikan di sini. Apa sih itu? Moderasi Islam atau kemudian juga moderasi beragama. Napa? Moderasi Islam. Tema ini ternyata luar biasa banyaknya dikaji. Saya itu beberapa kali ini undangan itu kok mintanya kok menjelaskan tentang moderasi Islam. Ada apa ini dengan moderasi Islam? Maka kemudian terumuskan dalam konsep keislaman yang satu dengan yang lain istilahnya beda-beda. Tapi janjinya maknanya sama. Apa itu? Ada yang menyebut Islam rahmatan lil alamin. Ada yang menyebut Islam wasatiyah. Ada yang menyebut Islam moderat. Ya. Dalam konsep keindonesiaan kemudian ada yang muncul Islam berkemajuan. Kemudian ada Islam Nusantara. Niki esensinya semuanya sama itu. Esensinya semuanya hampir sama, mirip. Ya. Nah ini sedang luar biasa. Mengapa terjadi seperti itu? Nah, kira-kira mengapa terjadi seperti itu? Karena di akhir-akhir ini memang muncul ada mereka yang memahami Islam terlalu ke kiri, sehingga ada yang sampai ada konsep Islam kiri. Islam kiri itu ternyata di Indonesia pernah ada itu. Di Solo itu malah langsung ada, namanya dulu berkembang di tahun-tahun lama itu. Namanya komunisme Islam. Kok aneh kok iso komunisme. Itu kan dua hal yang bertentangan. Tapi pernah terjadi itu. Ada seorang kiai yang ternyata dia suka dengan model keberpihakan terhadap kaum proletar, orang miskin, duafa. Lah ini kan Islam gitu loh. Dia menjalan. Lah ini kan Islam. Akhirnya antara Islam dengan komunisme itu digabung. Ini muncul ke kiri-kirian. Bahkan bukunya sudah ada itu, ada yang meneliti. Kemudian ada di sisi kiri ini ada yang liberal. Memahami Islam itu keluar dari akar sejarahnya, pokoknya dipahami secara modern. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu kayak pokoknya harus menyesuaikan dengan situasi sekarang. Itu ada yang seperti maka liberal, ya. Nah, liberalisme ini pasti sekuleris, gitu. Jadi memisahkan antara agama dengan berbagai hal yang terkait dengan Islam. Di sisi kini, jadi ada yang condong ke kiri-kirian. Maka di Indonesia pernah muncul namanya apa? Jaringan apa? Islam liberal. Nah, apa seperti itu Islam itu? Nah, ini dipahami ada yang seperti itu. Kemudian ada yang di sisi kanan. Yang sangat kanan, pokoknya orang ini salah gitu. Dia memahaminya seperti itu. Apa itu? Fundamentalisme, ya, pokoknya pemahaman terhadap Islam itu, ya, akhirnya kemudian yang muncul apa? Keras, bahkan tidak hanya keras, tapi juga kasar. Tidak hanya kasar, tapi memang di situ menggunakan kekerasan di jalur kanan. Itu ada yang memahami seperti itu. Nah, apakah benar ini?
Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Loh, apakah Islam memang bisa seperti itu? Jadi kalau yang kanan itu selalu melihatnya itu pokoknya Islam itu harus tegas, keras. Kalau tidak dia kafir, kalau tidak seperti ini dia musyrik, kalau tidak seperti ini dia masuk neraka. Yang ini, yang di sini terlalu lentur itu. Nah, ini kemudian menjadikan para ulama itu berpikir mengkaji kembali di tahun-tahun ini. Maka kemudian tadi muncullah konsep-konsep yang kemudian sekarang ini hampir dipahami semua masyarakat. Sekarang ini sedang ditreningkan ke berbagai masyarakat. Ya. Jadi penyuluh, dai, ya, di MUI merumuskan yang namanya Islam wasatiyah. Nah ini memang namanya disebut wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, jadi kita ini orang Islam ini dijadikan oleh Allah itu sebagai ummatan wasaton. Wasaton itu apa? Wasaton itu dari kata wasat. Ya, wasat itu tengah. Jadi wasaton itu tengah-tengah. Kira-kira dari yang terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, tengahnya di mana? Ya cecek di sini. Jadi Islam itu sebenarnya posisinya harusnya tidak ke sana, tidak ke sana. Inilah yang kemudian tidak banyak terjemahan Al-Quran itu diterjemah sebagai Islam yang adil, ya, adil, wasaton, ya. Tidak condong ke sana, ke kanan, tidak condong ke kiri, wasaton. Ternyata hal yang sama juga kalau NO itu sudah mengkaji sejak lama dengan konsep-konsep tasamuhnya, ya, al-adil, amru bil ma'ruf dan sebagainya. Nah di MUI itu kemudian muncul namanya Islam wasatiyah. Inilah yang kemudian diterjemah menjadi Islam moderat atau Islam rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu semula satu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Islam bukan hanya untuk masyarakat di Arab atau di Timur Tengah. Islam itu rahmatan lil alamin, dia akan bisa menjangkau ke seluruh masyarakat, di semua segmen masyarakat. Dan ternyata betul. Karena waktu itu Rasulullah berdakwah itu dalam waktu 23 tahun saja, itu hampir jazirah Arab itu sudah mengenal Islam. Konsekuensinya apa? Ketika Islam itu didakwahkan, ya, di masa Abu Bakar itu sudah meluas sampai ke Syria, ya, di masa berikutnya ada, bahkan ada dugaan di abad-abad para sahabat itu Islam sudah sampai ke Jawa, sudah sampai ke Aceh. Bukan luar biasa. Padahal sini ini kan jaraknya jauh sekali, ya. Berapa kilometer dari tanah kelahiran? Hah? Paling tidak kalau mau ngukur ya kita naik pesawat pas haji atau umroh itu berapa jam? Itu saja kalau berangkatnya dari Medan. Orang Jawa biasanya diberangkatkan dari Medan atau dari Singapura. Dulu masyarakat kita dulu lewatnya Singapura. Bahkan kapal itu juga naiknya di Singapura. Jadi negeri kita itu jauh sekali dari sana. Ternyata Islam sampai bisa datang ke sini. Nah, konsekuensinya apa? Ketika Islam itu kemudian didakwahkan ke berbagai tempat, itu ya jangankan sampai ke masyarakat Jawa, masyarakat Aceh,
Wong di Timur Tengah saja itu kemudian Islam bertemu dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kebudayaannya. Sampai ke Yaman ketemu dengan budaya Yaman, sampai India ketemu dengan budaya India, sampai di Cina ketemu dengan budaya Cina. Nah, itu akhirnya kan kemudian cara memahami agama Islam itu akhirnya tidak satu. Kira-kira bisa enggak orang Cina itu suruh membaca Quran sama persis dengan orang Arab yang memang bahasa Al-Quran itu bahasa Arab? Wah, itu enggak, itu problem sendiri itu. Mungkin enggak orang Jawa memahami agama Islam persis seperti ketika Islam masih di Arab? Terjadi enggak itu? Bisa, tapi sulitnya bukan main. Orang yang mau mengkaji secara serius itu yang mampu. Tapi kalau mungkin orang-orang awam pasti akan memahaminya dengan cara pandang budayanya masing-masing. Maka ketika Islam sampai ke tanah Jawa, huruf Arab itu ada berapa? Huruf Arab itu ada 28 atau 29. Ketika sampai di Jawa jadi berapa? Ketika sampai di Jawa jadi berapa hurufnya? Oleh orang Jawa itu hurufnya jadi 40-an itu. Karena apa? Karena bisa enggak? Bisa dipahami enggak ini? Hurufnya jadi ono 40-an ini bisa dipahami enggak? Karena apa? Beberapa huruf Arab tidak cocok dengan pengucapan aksen orang Jawa, karena wong Jawa biasanya nganggo huruf Jawa. Huruf Jawa no piro? 20. Ana caraka data sawala padha jayanya maga bothonga. Huruf iki akeh Arabe timbangane Jawa. Apa yang terjadi? Ketika orang Jawa harus mengucapkan menyesuaikan dengan Arab, ada beberapa huruf yang tidak punya itu. Contohnya apa? Fa, ain, fa di Jawa apa yang dikenal? Po. Lah terus Arab ngucapke fa, terus piye? Di huruf Jawanya ditambahi, di huruf Arabnya juga ditambahi. Itu loh. Huruf Arab A nang Jawa sing dikenal apa? Ngo. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk menjadi Jawa, huruf Arabnya ini A ditambah titik telu. Jadi ini jadi hurufnya jadi banyak sekali itu. Jadi huruf Arab itu di Jawa itu menjadi 40-an itu ejaannya. Demikian juga ketika huruf Arab ini datang ke berbagai wilayah, sampai ke masyarakat Cina, sampai ke masyarakat India, itu dipahami oleh masyarakat situ. Sampai pun mereka ngaji Quran. Orang Jawa sudah fasih semua belum membaca Quran. Oh, mereka membaca Quran tapi dengan dialeknya sendiri. Nang daerah sana alhamdulillahirabbil alamin diwarai a, balik lagi nga. Fa jadinya apa? Wa. Orang siapa? Orang Sunda. Al-Fatihah. Bener ndak itu? Kalau makhorijul huruf Arab mboten bener itu. Wong huruf Arab itu hanya salah pengucapan saja, itu maknanya bisa hilang. Al-Fatihah jadinya Al-Fatihah. Muncul ndak? Itu muncul itu. Itu karena apa? Karena kita memahami Islam dengan cara pandang itu.
Tetapi karena Islam itu konsepnya rahmatan lil alamin, dia akan diterima oleh komunitas masyarakat budaya yang seperti apa saja itu. Ya memang kemudian akhirnya harus maklum itu. Harus maklum. Orang di Bali mengucapkan apa ini? Tak jadinya apa? Tak jadinya ta. Do jadinya do. Nah, ini kan orang mana? Padang. Itu ustadz-ustadz yang sering viral dia itu kan coba jenengan kudune kan huruf Arabnya itu kan da. Tapi jadinya apa? Da. Itu orang-orang yang sudah beken itu Ustadz Abdus Somad, Ustadz itu ternyata pengucapannya beda dengan padahal makhorijul huruf di pondok-pondok pesantren di Jawa itu ada da, bukan da. Tapi orang membacanya da. Coba jenengan kalau mendengarkan pengucapan orang-orang Arab itu da, bukan da. Tapi sampai di Indonesia itu akhirnya beragam luar biasa. Ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika Islam ini kemudian bertemu dengan masyarakat di berbagai wilayah, itu dipahami dengan berbagai ragam. Nah, maka ya kembali ke Islam wasatiyah atau Islam moderat. Ini kemudian harusnya kita memahami Islam itu seperti apa. Nah, dikaji lagi oleh para ulama kita. Sebenarnya ada konsep yang tadi yang namanya wasaton. Wasaton itu tengah-tengah, tengah-tengah itu moderat. Lah kira-kira seperti apa moderat itu? Ya tadi tidak ke kanan, tidak terlalu memahaminya. Ini kan yang di kanan ini memahami Islam dengan cara yang pokoknya ayat-ayat keras yang dipakai, ayat-ayat keras yang dipakai. Padahal kalau dalam konteks dakwah malah tidak seperti itu. Ya. Dakwah itu harus lintalahum malah. Lintalahum itu apa? Lemah lembut kepada masyarakatnya. Karena kalau kalian faddan ghalidul qalbi, jadi kalian kasar dan keras, lang faddu min haulik. Orang-orang tadi di berbagai masyarakat itu tidak akan tertarik kepada Islam. Lang faddu min haulik. Mereka malah akan lari dari lingkungan kalian. Maka inilah ternyata yang ketemu setelah dikaji itu memang betul bahwa Islam itu sebenarnya bisa bersinergi dengan pemahaman yang ada di masyarakatnya. Jadi bisa itu. Islam hidup bersama menjadi pedoman masyarakat di Arab bisa, hidup di Cina dia menjadi pedoman untuk masyarakat Cina bisa, hidup di Malaysia dia menjadi pedoman masyarakat Malaysia bisa, hidup di Jawa ya, apalagi Jawa itu luar biasa ya, kita ini memiliki warisan dakwah yang luar biasa. Para wali songo mereka ya misalnya kita bandingkan antara wali songo dakwah di Jawa dengan para ulama yang dakwah di Thailand. Thailand itu sampai sekarang masih Hindu Buddha, padahal itu sama. Waktu datang ke sana Islamnya itu sama. Di Jawa itu menguatnya di abad 15-16, di Thailand itu juga 15-16, yaitu di Patani. Dulu kalau di Jawa di Gresik, kemudian berdiri Kesultanan Demak, baru kemudian Islam berkembang kemana-mana. Ternyata yang di Patani itu sampai sekarang hanya di Patani. Sementara yang dari Gresik, Demak sekarang itu sudah menularkan dakwah kemana-mana sehingga Nusantara ya, yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia itu sekarang mayoritas beragama Islam. Karena apa itu? Karena pemahaman dakwah yang disampaikan oleh para ulama kita itu memang pola-pola pemahaman yang tadi, yang lentur, yang dakwahnya itu mengisi ya, mengisi, tidak memang akhirnya mengisi itu akan merubah,
Cuman tidak merubah dengan cara yang kasar. Nah, ini yang luar biasa di situ. Akhirnya dakwah kita di Indonesia itu memang itu luar biasa jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Nah, temuan dari ini maka para ulama kita di konsep tentang wasatiyah ini ada beberapa hal yang penting, bahwa pertama, Islam itu memiliki atau punya komitmen kebangsaan. Ya. Jadi kebangsaan kita berislam tanpa harus lepas dari Indonesia. Ya. Itu bisa itu loh. Kan sekarang ada pemahaman yang tadi yang kanan itu terlalu kanan, memahami bahwa Indonesia itu bahkan pemerintahnya tauhid. Ini tidak benar ini. Loh, uang kecintaan terhadap bangsa itu juga disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu terhadap Madinah, terhadap Makkah itu juga mencintainya. Ini bukan sekedar kita harus mencintai Makkah Madinah, tapi Rasulullah memberikan teladan kepada kita bahwa mencintai negerinya di mana kita hidup, di mana kita lahir, yang kemudian kita sebut sebagai tanah air, itu adalah sesuatu yang penting. Dan Islam memiliki itu. Maka kan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa manusia itu semula dari laki-laki perempuan dan kemudian dia akan menyebar menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, mereka mencintai terhadap negerinya. Maka komitmen kebangsaan ini menjadi sangat penting untuk kita, supaya jangan terlalu tadi, oh loh, kok dengan negerinya sendiri kok memusuhi, aneh itu. Kan ada itu ya, malah negerinya sendiri dibom. Nah, ini logika dari mana itu? Ya, kalau kita itu ngebom itu sebelum 45, itu jelas musuhnya memang orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang, ya. Jelas itu musuhnya. Lah kok ngebom setelah Indonesia direbut menjadi Indonesia setelah merdeka? Ini terlambat dia. Oleh jihad itu terlambat dia. Harusnya jihad itu saat itu. Nah ini mereka ini menyalahkan itu. Jadi komitmen kebangsaan itu harus ada. Kedua, ya, toleransi. Indonesia itu negeri yang sangat majemuk. Agamanya yang ada di dalamnya banyak. Sukunya banyak. Pulaunya berapa? 17.000 pulau. Luar biasa. 17.000. Nah, sehingga toleransi itu harus ada, dan Islam mengajarkan itu, menghormati terhadap semua komunitas yang ada di negeri kita. Contohnya apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah. Madinah itu juga majemuk, meskipun tidak semajemuk Indonesia. Rasulullah mencontohkan itu. Bahkan Piagam Madinah itu malah mengakui orang Yahudi, orang Nasrani, suku-suku itu semuanya disebut di dalam Undang-Undang Madinah. Itu artinya Rasulullah mencontohkan toleransi, hidup bersama agama lain, bersama bangsa lain, dalam konteks ini suku lain, itu bisa hidup bersama. Maka toleransi ini harus dibangun. Kalau Indonesia ini tidak dibangun atas dasar itu, waduh, kita ini negeri yang kelompoknya itu banyak sekali komunitasnya. Masyarakat sukunya aja ada berapa? Banyak sekali, ribuan. Maka harus muncul toleransi. Ya. Jadi harus ada. Dan kemudian yang dalam konteks toleransi itu semua harus memiliki pemahaman yang sama, jangan ada kekerasan. Nah, kekerasan ini, loh Pak, lah Rasulullah kan bolak-balik perang waktu itu. Nah, coba kalau kita kasih sejarah, perang-perang Rasulullah itu hampir semuanya adalah bukan offensif tapi preventif. Karena apa? Tersiarnya agama Islam saat itu
membuat orang-orang yang merasa ya dia tersinggung karena kemudian banyak hal yang hilang. Ada mata pencahariannya hilang, ada orang-orang yang terhormat semula, orang-orang yang menghormati menjadi masuk Islam, akhirnya mereka tinggalkan dan sebagainya. Inilah kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi iri terhadap agama Islam. Akhirnya mereka menyerang Islam, menyakiti orang Islam dan sebagainya. Tetapi Rasulullah tidak pernah membuat kekerasan atau perang ofensif. Hampir kebanyakan adalah preventif. Ya. Justru ternyata dengan cara itu malah Islam akhirnya tersebar ke berbagai tempat. Ya. Jadi kita harus yang keempat ya, Islam itu juga menghargai ya, menghormati tumbuhnya budaya lokal. Nah ini watak-watak wasatiyah, watak moderasi, ini indikatornya 4 ini. Menghargai budaya lokal. Lupa apa itu diajarkan Rasulullah. Apa diajarkan Rasulullah menghargai budaya lokal? Kira-kira Rasulullah memberikan pengajaran itu enggak? Ada enggak tradisi-tradisi di masa jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul itu kemudian dilanjutkan di masa Islam? Enten mboten? Ada enggak? Contohnya apa? Ada. Contohnya apa? Haji. Haji itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi sampai di masa Rasulullah haji itu sudah berubah karena tradisi. Hajinya ini tetap ya, tapi kemudian cara ibadahnya diganti oleh Rasulullah. Jadi hajinya tetap, apalagi kemudian haji ini menjadi bagian dari rukun Islam. Nah, dulu yang namanya orang tawaf itu sambil membawa obor kalau tawaf malam. Kemudian tidak berpakaian. Kan ngeri tuh. Tawaf neng Ka'bah suci kok seperti itu. Itu salah satu tradisi dalam perhajian, tawaf dan berbagai kegiatan ibadah haji. Kemudian ada contoh lagi, akikoh. Akikoh itu sebelum Rasulullah ada enggak? Rasulullah diakikohi enggak? Ternyata Rasulullah diakikohi. Akikohnya apa? Ketika kakeknya itu mendengar Rasulullah lahir, ya, anak Muhammad ini lahir, dia langsung bawa ke Ka'bah, diajak tawaf. Setelah itu kemudian setelah itu kemudian disembelihkan unta. Sembelihkan unta. Jadi artinya sudah ada itu. Tradisi itu sudah ada. Tapi apakah itu diteruskan atau dirubah oleh Rasulullah? Itu kan tradisi lokal yang ada di situ. Jadi ada yang dihilangkan, ada yang dilanjutkan. Akikoh ini dilanjutkan. Dilanjutkannya seperti apa? Nah, tidak seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat sebelum Islam. Tapi akikohnya masih ada. Akhirnya kullu gulam murtahanun bi akikotihi. Jadi setiap anak itu tergadik oleh akikohnya. Wayuhlak wayusama yauma sabihi. Diberi nama, dicukur, ya, dicukur anak-anak itu dicukur, kemudian diberi nama yauma sabihi, hari ke-7. Nah kemudian akikohnya seperti apa? Akikohnya tidak lagi unta. Coba kalau diwajibkan unta dan kemudian pemahamannya itu fundamentalis, berarti neng tanah Jawa ya nek ngakikohi ya kudu unta, akan repot itu. Sementara yang ada di sini apa? Sapi, kerbau dan
Ini kalau semuanya niru seperti yang dilakukan Rasulullah, kita kerepotan sendiri. Maka Rasulullah kemudian menyederhanakan, ya, ketika mengakikoi cucunya itu dengan kambing, disederhanakan. Tapi akikohnya ini masih tetap ada. Jadi semangat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ini juga bisa kita tiru, tidak sekedar sisi materinya itu. Ya, tradisi dakwah yang seperti inilah yang kemudian dilakukan, dikembangkan oleh masyarakat, oleh para ulama di Indonesia, di Jawa. Nah, jadi kalau ini yang berkembang, maka insya Allah Islam itu bisa hidup bersama, bahkan dalam situasi seperti apapun. Nah, sekarang sudah di masa ini namanya, situasi yang golongan namanya apa ini? Era 4.0, bahkan sekarang 5.0. Oh. Digital. Oke. Jadi yang namanya keperluan orang itu semuanya sudah di sini. Nih. Kalau kemarin masihan. Kalau sekarang ini enggak, ini sudah kebutuhan pokok itu. Nulis kitabe wis nang kene, arep maca Qur'ane wis nang kene, kitabe Maktabah Syamilah ribuan judul kitab ya wis nang jero. Jadi semuanya keperluan sudah gitu. Meskipun mungkin tidak semua masyarakat sama, ya ono wae sing tetep isih tradisional. Malah orang nganggo HP. Sinten sing orang nganggo HP? Ulama hebat tapi orang nganggo HP, orang nganggo WA. Sinten? Gus Bah jare orang nggowo niki. Tapi ternyata beliau viral, ceramah-ceramah beliau luar biasa di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini beberapa poin-poin yang penting yang menjadi sekarang ini hampir semuanya masyarakat, para ulama kita merumuskan itu. Maka jenengan di tahun tani ini kan mendengar itu ya, ada Islam Nusantara, ada Islam berkemajuan, ada Islam wasatiyah, ada Islam moderat. Sebenarnya ini sama saja, ini semuanya sama. Artinya apa itu? Islam yang bisa hidup dalam situasi bersama dengan situasi masyarakatnya, dan tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu gontok-gontokan. Ya, bagaimana kemudian Islam itu nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat? Sebenarnya tujuannya adalah itu, supaya Islam itu menjadi visi bagi masyarakat Islam dimanapun mereka itu berada. Inilah yang kemudian sekarang ini justru menjadi daya tarik luar biasa. Di Eropa, beberapa negeri Eropa itu cukup muncul orang-orang tertarik kepada Islam dan menjadi mu'alaf, bahkan ribuan. Itu di Eropa sekarang ini. Ya, semoga ini terus akan berlanjut. Terakhir itu kalau kita lihat di salah satu video ya yang beredar itu Austria ya. Austria. Sekarang di sana Austria itu semua dulu non Islam, tapi sekarang sudah 10%. 10% dari penduduk Austria berapa? Itu sekitar 500.000 orang dalam 2 tahun ini masuk Islam. Itu beritanya. Nah, mereka belajar dari mana? Mereka ternyata selama ini informasi yang beredar di sana, apalagi pasca peristiwa September ya, bom itu 11 September, itu yang kesini, yang condong kesini nih, yang terlalu keras, kasar dan sebagainya, sehingga yang diberitakan di sana mereka menakutkan. Tapi ternyata setelah mendengar konsep Islam yang tadi dari berbagai diskusi-diskusi mereka, akhirnya mereka tertarik kepada Islam. Nah, pola inilah yang terus kita dakwahkan, tidak hanya di Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Maka orang-orang, para intelektual itu pada optimis Indonesia itu suatu saat akan menjadi center
ya, center di mana orang pengen memahami agama Islam. Semoga begitu nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ternyata kok suwi boleh. Nah, saya kira itu ada diskusi napa sampun cukup. Kalau cukup, saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan inspirasi untuk kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yughfir. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.